Hai friends, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya teman-teman. Jadi hari ini gue tidak sendiri tapi punya teman. Yeay, ini adalah Maya. Jadi adalah teman gereja gue dan hari ini kita akan ngomongin soal behel, betul sekali. Nah, kenapa gue ngajak Maya? Karena Maya adalah salah satu pejuang dari behel, ya kan, yang sudah lulus dari behel. Nah, jadi ini gue ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bareng tentang dunia behel, karena cukup banyak yang nanya soal behel dan juga video kok yang paling hits itu soal behel. Wow. Yang travel tuh lewat, ya. Yang penting tuh gigi, yang penting tuh penampilan tuh kan. Yang penting cantik ya. Iya, yang penting cantik, yang penting ganteng kan. Travel mentaran. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama. Oke. Kenapa sih Mai mau pasang behel? Pertama tuh alasannya itu aku pasang behel waktu 2009 itu aku SMP 3-an. Sebenarnya sih enggak yang gigi aku harus yang parah banget enggak sih, paling cuma ada gingsul beberapa. Terus gigi aku maju juga enggak sih. Cuma emang kurang rapi aja. Waktu itu kayak pasang behel bagus nih, jadi bakal jadi bagus, jadi kayak penasaran akhirnya memberanikan diri buat mencoba waktu SMP 3. Tapi gigi kamu nggak sampai bawahnya maju gitu nggak ya? Enggak yang parah banget yang kayak kekok. Oh iya, dia cuma kayak ada gingsul di sini beberapa doang. Jadi kayak sebenarnya perawatannya agak cepet sih. Mungkin karena dokter aku tuh waktu itu dokter ortodontis yang emang spesialis. Sebenarnya dia terlalu ini banget loh, apa sih namanya? Perfeksionis. Iya betul, yang kayak lu harus semaunya, dia perfeksionis sekali gitu. Aku ngerasa kayak gue udah bagus nih, tapi kok nggak dibuka-buka juga ya gitu. Masa nggak dilepas behelnya? Iya, gue udah lama tapi kok nggak dibuka-buka ya? Gitu. Kalau kau sendiri, kalau misalnya kalian nonton videonya, kalau kau kan karena gigi kau maju ke depan gitu kan. Jadi gigi, karena gigi yang idealnya adalah gigi atas lebih maju dibandingkan gigi bawah. Dan gigi bawah kau tuh renggang kan. Jadi kayak orang katanya tuh ompong gitu sih, jadi kayak kurang pede kalau senyum. Nah sekarang kan sudah pakai behel jadi sudah mendingan membaik gitu ya. Oke, yang berikutnya, total berapa gigi Mai yang dicabut? Atas aku cabut 2 karena rongganya nggak cukup, kalau bawah karena rongganya cukup jadi dikikir doang. Jadi tiap aku itu tuh dikikir dikit. Kayak scaling ya? Agak ngilu sih. Oh ngilu ya? Soalnya kan dia kayak dibuang gitu, tapi sedikit. Oh dia yang kayak ampas itu kan jadi kok juga pernah sekali gitu. Tapi katanya kalau dicabut soalnya rongganya terlalu banyak jadinya. Jadi nggak bisa dicabut, jadi mau nggak mau harus diituin dikit-dikit. Kamu ada ini nggak operasi gigi bungsu? Nah itu dia guys, kalau kalian mau pasang behel, tolong ditanyain ke dokter masing-masing ya. Jadi waktu itu karena aku masih SMP kan pasangnya, jadi belum gitu kelihatan gigi bungsunya. Sebenarnya ronsen kelihatan sih, cuma kan buat anak SMP operasi gigi bungsu kayak belum butuh gitu kan. Nah jadi dokternya emang udah ngomong waktu itu kayak kamu kalau udah kira-kira mau operasi gigi bungsu secepatnya biar nggak ngegeser gigi lagi. Nah salahnya aku nggak merespon omongan dia dengan baik. Jadi aku baru-baru ini operasi Desember tahun lalu. Oh iya. Pas Natalan tuh aku masih bengkak-bengkaknya. Itu kayak baru cabut. Aku 25 berapa sih kita Natalan di gereja tuh? Aku kan singgah. Itu aku baru 3-4 hari habis operasi. Atas bawah. Jadi lepas behel udah baru operasi gigi bungsu. Karena waktu itu aku sempat ngerasain ngebet gitu kan. Kalian kalau mau tumbuh gigi geraham paling akhir tuh bisa ngebet sih kalau yang aku rasain ya, kayak ngentek, ntar dia kayak panas nggak jelas, terhilang. Demam gitu. Enggak sih, kok kayak sakit. Panasnya di sini doang. Kayak ngebet gitu loh, kayak pegel nggak jelas. Terhilang. Terus waktu itu sempet kayak lama udah berminggu ya, aku kira sakit gigi kan. Terus iseng lah lihat di kaca, terus pakai flash gitu, kayak udah ada yang putih-putih keluar dari gusi gitu. Kayak muncul dikit gitu ya. Akhirnya niatnya cuma mau konsultasi ke dokter. Pas ke dokter dia langsung kayak bedah sekarang udah jadi jadi kayak bedah atas sama bawah. Soalnya kalau kamu cabut bawah doang atau atas doang, kalau aku kan kendalanya yang bawah udah tumbuh duluan. Jadi pas cabut bawah, katanya kalau nggak cabut yang atas juga, ntar giginya bakal turun. Jadi mau nggak mau harus cabut atas bawah gitu. Itu keluar berapa Mai? Mahal pak. 5 juta ada 5 juta.
Oh my god. Dan itu sakit sih guys. Okay. Guys. Mungkin karena aku belum pernah ngerasain, jadi aku pas kesana tuh pede-pede aja sendirian ya kayak nggak bakal gitu sakit. Soalnya aku berasa aku pernah pasang behel kayak nggak gitu sakit. Ternyata itu sakit banget sih. Tapi dibius kan? Masalahnya waktu itu aku ke situ entah kondisi badan aku yang lagi gak bagus atau gimana, biusannya tuh kayak gak bekerja dengan baik. Oh gitu. Jadi waktu dokternya belek itu kayak aku masih berasa sakit. Kamu ngomong? Aku udah bilang, dok ini masih berasa sakit loh. Enggak, bentar lagi juga enggak. Oh Dok, iya? Iya, aku kayak panik kan. Terus mungkin karena aku juga jadi panik, jadi darahku banyak. Oh. Dan guys, tahu ada kejadian apa? Suction dokternya rusak. Ah iya? Jadi aku muntahin darah terus. Oh iya? Iya. Iya, astaga. Segitunya loh, kayak aku pas. Terus kemarin aku baru ke dokter gigi lagi kan, harus aku tuh ada 3 gigi bungsu yang harus dicabut. Oh, karena iya? bumbunya begitu semua. Astaga. Cuma satu doang yang benar ke bawah. Oh. Dan aku harus cabut yang satu lagi, aku trauma kayak aduh gue harus cabut lagi satu lagi. Karena ngerasain sakitnya itu sih. Oh wow. Gila itu. Kalau kok gigian cabut awalnya itu bilang 3 gigi kan. Tapi akhirnya sampai sekarang udah berjalan 2 tahun lebih, cuma cabut 1 doang. Karena kata dia bilang gigi yang dicabut itu masih bagus dan terlalu sayang loh, kalau saya perubahan giginya tuh nggak terlalu signifikan sampai harus cabut 3 gigi gitu. Jadi cuma 1. Kebetulan kalau soal gigi bungsu, kebetulan waktu kemarin panoramik sama sekali nggak ada benih gigi bungsu. Jadi nggak ngerti apa giginya sudah keluar atau segala macam. Jadi kayak waktu ronsen panoramik dan apa sih panoramik sama dari samping, itu ya? Iya dari samping itu kebetulan tidak ada sama sekali, jadi lebih mudah. Tapi kalau misal by the way for information, kalau biasanya sih standarnya kalau operasi cabut gigi bungsu itu 1 gigi 2,5 juta rupiah. Itu minimal di dokter itu paling minimal 2,5 juta rupiah karena iya ada ronsen, biaya ronsennya kayak 200 sampai 300 tergantung di rumah sakit mana. Habis itu biaya operasinya segala macam, kayak ribet banget. Tapi ya emang sebenarnya itu harus dilakuin ya, karena kalau enggak akan sangat mengganggu kehidupan kita. Oke, nah sekarang berikutnya berapa lama total pasang behelnya? Dulu kan, jadi kan Maya ini sudah lepas behelnya kan. Dulu kapan pasang behel pertama kali dan butuh waktu berapa lama? Aku pasang 2009 kalau nggak salah ya. 2009. Bukanya itu kurang lebih 6 tahun sih. 2015 berarti? Iya, sekitar segitu. Oh, 2015. Iya. Oh. Tapi tiap bulan kontrol, rajin. Masalahnya kalau dokter aku tuh kan kalau orang-orang biasa sebulan sekali ya. Nah, dokter aku tuh 2 minggu sekali, maka aku juga bingung 2 minggu sekali. Tapi awal-awal aku rajin, tapi lama-lama aku males. Oh gitu. Jadi aku suka bolong-bolong kayak sebulan sekali. Ntar datang-datang kayak dokternya kamu kemana aja gitu. Oh. Menurut kamu pengaruh nggak sih seringnya kita kontrol itu berpengaruh sama cepatnya kita lepas? Bergeraknya ya. Lebih cepet sih, emang ya soalnya kan diganti karat terus tuh. Oh iya. Terus dia kalau dokter aku tuh kalau aku nggak salah inget dia tiap 2 pertemuan sekali tuh diganti kawat ya. Oh, kawat ya, dalam kan ini ya, ada karat dicopot ya. Nah, biasanya tuh diganti. Nah, kalau diganti kan berarti udah ada pergeseran. Oh, biasanya diganti sama lebih tebel dong. Iya. Ya, oke. Tapi kalau kontrol sebulan cukup sekali. Dan kok sangat amat rajin. Karena ingin cukup pas. Karena susah udah sama dokter ini susah kalau bisa bikin jadwal berikutnya gitu, kayak misalkan sebulan nih nggak bisa, dia bisa sebulan lagi ke depannya. Jadi mendingan hari itu juga gitu loh. Nah, nih Ma, ini pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan agak banyak orang. Berapa biaya pengeluaran selama dari pasang sampai copotin? Pasangnya dulu deh, pasangnya sekali dulu deh. Pasangnya dulu. Pasangnya kalau aku nggak salah inget ya, pada zaman 2019 itu tahun 2009 tuh kalau aku nggak salah inget 10 juta. 10 juta 2009. Ya? Oke. Biaya kontrolnya per 2 minggu? 150 loh. 150. 2 minggu sekali. Oke, berarti nanti totalnya gua kasih di sini. Nanti gua hitungin di bawah. Ya. Kita bawa kalkulator. Nah, kalau kau pribadi juga, untuk pasang, tapi pasangnya itu tahun 2017, itu juga harganya 10 juta. Kalian bisa bayangkan inflasi dari yang Maya harusnya mungkin kalau Maya pasang, kalau misalkan jasa yang Maya pakai yang kau pasang sekarang mungkin 20 juta kali. 10 juta inflasinya udah tinggi banget. Iya juga. Bener. Kalau kau 10 juta, belnya bel yang standar dan setiap kontrolnya itu 200.000 rupiah. Gede banget ya.
Dan 200.000 itu udah termasuk scaling. Kalau kamu scaling ada enggak lagi kan? Enggak. Oh, karena ada temenku yang pasangnya murah, pasangnya kayak mungkin 5 juta sampai 6 juta, tapi sekali kontrol itu 2,5, terus kalau misalkan scaling itu 500. Wah. Jadi sama aja. Jadi sebenarnya sama aja. Jadi kayak kalian tuh menurut kau pribadi sih ya, mendingan dari awalnya mahal, terus habis kontrolnya murah, karena kan kayak kalau misalnya kita kontrolnya mahal kan kayak kok jadi bahkan nggak aneh kalau misalkan akan lebih mahal lagi kalau setiap kontrol itu lebih mahal kan. Betul. Kayak gitu. Karena kita udah kepala tanggung. Karena kontrol itu jauh lebih banyak, misalnya kayak lebih sering dan lebih bertahap gitu kan, minimal 2 tahun ya, parah banget. Berikutnya nih, apa sih rasanya pas copot behel? Tapi ini kan hanya Maya doang nih yang ngerasain kan dia. Belum ngerasain. Apa Maya rasanya copot behel? Sama sih, karena awalnya istilahnya kayak gigi biasa dikasih sesuatu, terus udah lama aku 6 tahunan gitu kan, udah kayak udah terbiasa. Terus tiba-tiba dibuka gitu, kayak penyesuaian lagi, kayak ada sesuatu yang hilang ya. Biasa ngomong kayak ada sesuatu yang di bibir, terus tiba-tiba udah nggak ada gitu. Oh iya. For your information guys, aku pun sekarang ngomong masih sering muncrat. Jadi kebiasaan gara-gara Enggak sih, gara-gara kebiasaan gitu kan. Okay. Jadi aku kira apa gue harus pasang behel lagi ya. Cuma awal-awal emang kayak gak enak. Awal-awal kayak gak nyaman, kayak aduh kayak biasa pakai behel kok ini nggak ada ya. Cuma enaknya ya itu, kalau makan udah nggak nyelip. Oh iya. Tapi kamu masih ini nggak makan kayak misalkan apel nih? Oh nggak boleh. Hap dari depan gitu? Iya, itu nggak boleh. Ya? Oh tetap enggak ya? Oh. Tapi aku ada suka iseng. Tapi kamu ini nggak, maksudnya kayak ada sesuatu nggak sih kayak yang janggal banget, maksudnya kayak kamu tiba-tiba ngences atau segala macam gitu nggak? Enggak sih, nggak sampai segitu. Oh enggak ya? Gitu juga gue bohong? Ngences. Oh baiklah. Kan kalau udah copot behel biasanya kan dari dokter sih ngomongnya tuh dia ada retainer. Nah kamu pakai gak? Nah itu ini kesalahan aku juga sih, kesalahan aku pribadi, karena itu yang aku bilang, karena aku nggak sabaran anaknya. Jadi udah 6 tahun aku bilang, kok nggak dibuka-buka ya, padahal udah 6 tahun gitu. Akhirnya aku copot lah tuh behel, tapi di tempat dokternya beda. Oh gitu? Ini kisah aku, ya kayak aku diem-diem ke dokter lain, terus aku buka behel aku gitu. Oh tapi sempat kontrol gak sama dokter itu? Sempat kayak kontrol kan. Berapa lama? Itu yang terakhir-terakhir karena aku malas-malasnya di sebulan sekali kan. Oh. Terus aku berasa kayak udah baik deh, gigi gue udah gak ada yang harus diperbaikin lagi ya. Biasa ya pandangan orang gitu kan. Pandangan aku sendiri, jadi kayak udah dari dokter ngapain lagi sih. Akhirnya aku nyolong-nyolong lah buka sendiri di dokter lain. Nah, tapi ortodontis juga? Ortodontis juga, cuma sebenarnya nggak boleh sih, katanya emang nggak sembarangan dokter tuh mau gitu. Cuma dokter ini ya mau kan, akhirnya dibuka lah. Pas dibuka emang dokternya ngomong, kamu kayak harus bikin retainer deh. Cuma karena ini dokter pertama kali aku kesana, jadi aku kayak nanti aja dah dok, nanti saya bikin deh, nggak langsung hari ini gitu. Karena males ditunda-tunda, akhirnya aku nggak bikin sampai sekarang. Oh iya? Iya. Dan gigi aku kembali lagi. Oh jadi kalau meskipun sudah pakai behel, tetap ada chance untuk gigi kita berantakan lagi ya? Oh. Apalagi aku kan itu yang aku ceritain awal tadi tuh, gigi bungsu aku kan belum keluar. Dan aku operasi nggak langsung. Harusnya pas buka behel tuh langsung operasi, jadi biar dia nggak ngedorong. Nah gigi aku tuh kan sempat ngedorong karena dia udah ngentek, tapi aku diemin kan. Jadi yang bawah tuh gesernya parah. Gigi bawah tuh gesernya parah banget. Oke. Jadi pokoknya intinya kalau udah pasang behel, mau copot behel pun masih dikontrol soal retainernya itu ya. Itu dikontrol dipasang tiap malam ya? Iya, tiap malam. Dan kalian harus treatment guys. Jadi kalau udah buka bukan udah kayak yaudah gue udah bebas gitu. Kita ada, kalau yang pasang behel tuh ada treatment khususnya. Karena gigi kita dipasangin di lem gitu kan, kalau kalian makan tuh suka nyelip-nyelip tuh di sekitarnya. Nah itu bisa keropos gigi kotor. Iya. Karena sisa-sisa makanan kan nggak mungkin dibersihin dengan sikat atau apapun kan. Ya jelas-jelas itu kan ada bracket gitu kan. Jadi ketika lepas tuh harus ada treatment khususnya. Soalnya waktu itu aku baru belakangan itu aku ke dokter gigi. Terus dokter gigi tuh bilang kayak gigi kiri aku tuh kayak ada garis gitu. Terus dia takut kayak kebelah dari dalam, soalnya aku bekas pakai behel. Iya, soalnya katanya ini kemungkinan tuh gigi kamu keropos dari dalam soalnya yang sisa-sisa makanan itu. Jadi nggak di treatment dengan baik. Jadi kalau habis buka kalian tetap harus treatment khusus gitu. Oke. Jadi
apa cantik dan ganteng itu susah banget ya. Mahal. Oh iya mahal dan susah gitu ya, ribet ya. Oh, Betul sekali. Oke. Oh gitu, gue baru tahu loh. Aku Jadi juga baru tahu kemarin tuh. Aku ke dokter. oh ke kontrol itunya ya. Iya. Oh, dia kontrolnya sama dokter yang lama belum baru. Ganti dokter lagi. Oh ya ampun, dokter yang ketiga. Tidak. Abis aku mau balik lagi, aku takut diomelin ya sama iya, dokternya. bener. Jadi aku ganti aja yang baru. Bener sih. Tapi ya itu sih kalian harus memperhatikan sih, karena kan yang punya istilahnya gini, kalau mau ganti dokter kalau nggak salah tuh catatannya tuh harus dioper. Iya, bener. Karena kalau nggak tuh dokter yang berikutnya tuh Ngulang lagi. nggak akan tahu. Betul. Pernah mengalami history medicalnya tuh apa aja Betul. gitu loh. Jadi itu yang akan bikin Kosnya nambah juga. kosnya nambah, terus kayak dokternya kayak apa kayak Ngeraba-raba lagi. ngeraba-raba lagi, scan segala macam Iya. baru-baru lagi gitu kan. Jadi kalau mau ganti dokter harus minta restu sama dokter sebelumnya. Kalau enggak, ntar akan nambah duit lagi main, ya kan? Kemarin aku juga itu dapat ronsen ya. Karena Iya. kan sebenarnya kalau kalian udah punya ronsen lama tuh bisa dipakai lagi kan. Oh iya. Enggak, maksudnya kayak yang pas buka behel gitu. Iya. Soalnya karena aku ninggalin dokternya dan tidak baik, karena aku nggak mungkin minta lagi kan. Iya. Jadi aku kemarin baru panoramik lagi. Oh. Kan lumayan tuh kalau kalian. Iya. Coy. Nah, ini adalah pertanyaan yang terakhir. Nah, dari Maya sendiri ada nggak rencana mau pasang behel kembali? Ada. Bahkan aku tuh mau pasang behel tuh 2 atau 3 bulan yang lalu. Oh. Cuma karena kayak terlalu mepet, karena aku udah mau merit juga Januari kan. Yeay. Takutnya kan pas merit tuh masih pakai behel. Oh, iya. Jadi kayak, aduh nanti aja deh tunggu udah saya merit baru pakai behel. Gitu. Padahal para penonton tuh berharap kalau Maya tuh single gitu. Padahal tapi udah mau menikah gitu ya. Maaf ya teman-teman ya. Maaf. Gitu kan. Jadi ada ya, karena apa kayak tadi kamu bilang kayak treatment kamu salah, terus kamu pindah dokter tanpa restu. Terus habis itu ya jadi gitu kan. Ada dokter pertama gua rasa. Jadi karena dari sana giginya mulai berantakan lagi, terus kalau jadi akhirnya kamu mau pasang behel lagi Iya, dong. bener-bener. Gitu. Nah, teman-teman, itu hasil perbincangan kita antara Maya dan gue hari ini. Semoga informasi yang kita sharing ke kalian bisa jadi pertimbangan nih buat kalian. Kalau misalnya kalian pasang behel, ingat pasang behel itu pasti mahal, pasti. Betul. Ya, treatmentnya kita mesti komitmen untuk kontrol. Lepas behel pun kita juga harus ada ngelakuin treatment. Habis itu kayak setia juga sama dokter yang lama gitu ya, jangan selingkuh gitu ya. Dan juga harus komitmen sama treatmentnya kayak retainernya lah, Betul. nggak boleh makan apa, pokoknya nggak boleh makan segala macam tuh yang gigi dari depan, karena akan jagung segala macam, jadi akan bikin gigi kita ngegeser dan berubah lagi giginya. Memang sih pasang behel itu cukup punya banyak banyak komplikasinya. Ada beberapa komplikasi yang bisa terjadi kalau kita pasang behel. Nah, sekarang kita kembalikan lagi nih ke kalian mau pasang behel apa enggak, karena semua hal tuh pasti ada plus sama ada minusnya gitu. Karena kita nggak bisa memungkiri ya kalau pasang behel itu akan mengurangi kekuatan dari gigi kita. Bener. Karena karena digerak-gerakin kan segala macam pakai besi, bukan alami gitu kan gitu. Bersyukurlah kalau kalian punya gigi yang bersih ya. Bagi adik-adik yang nonton, tolong sikat gigi ya, jangan males ya. Bagi ponakan-ponakan aku, oke. Jangan suka banyak makan coklat. Nanti anaknya Maya ya di masa depan ya. Nanti jangan lupa masuk gigi ya, adek ya. Oke, itu ya teman-teman untuk hari ini. Thank you my friend for watching. Makasih juga untuk Maya sudah nemenin dan informasinya. Thank you my friend for watching and have a nice day. Bye bye. Kamu Instagram apa segala macam kamu ada nggak sih? Hah? Instagramku cuma buat lihat dan jangan Berarti nanti komennya akan segera informasi teman-teman. Maya tidak punya media sosial ya, kalian tidak bisa stalking ya. Ingat dia sudah mau menikah ya, jangan mengingini apa yang dimiliki Salamo. Bye bye.